Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang saya unggah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, bahkan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, saudara, dalam video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan anak remaja yang ingin mengetahui bagaimana awal mula saya menjadi Kristen, bagaimana awal mula saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Dan saya akan memperkenalkan Saudari Yosi, anak remaja yang saya bina. Silakan Yosi. Perkenalkan, nama saya Sivera Yosiana atau biasa dipanggil Yosi. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Kak Nur yakin dengan kekristenan, atau kenapa Kak Nur jadi yang dulunya membenci sekarang menjadi mempercayai sebuah kekristenan? Nah, awal mula sebelum kakak percaya Tuhan Yesus, memang kehidupan kakak itu luar biasa. Bagaimana bencinya terhadap kekristenan. Nah, dulu sempat dalam video yang sudah kakak unggah itu sempat melempari gereja dengan batu, kasih petasan gereja, dan lain sebagainya. Pokoknya benci banget dengan kekristenan. Nah, ada satu ayat yang menjadi ayat panggilan kakak di Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini begitu jelas, teringat, terlintas dalam pikiran waktu kakak mau tidur, waktu kakak berjalan, ayat ini terus terngiang-ngiang. Jadi kakak ingin tahu apa sih maksudnya ayat ini. Kemudian kakak tanya pada salah satu seorang hamba Tuhan, apa sih maksudnya ini? Kemudian dijelaskan, oh maksudnya begini-begini. Dan ayat inilah yang membuat kakak beriman, percaya kepada Yesus. Mengapa kakak berpindah keyakinan dari yang tidak percaya Tuhan Yesus menjadi percaya karena ayat ini? Nah, karena kakak melihat dalam Alkitab manapun, kepercayaan manapun, tidak ada yang berani berkata tentang kerajaan sorga. Tidak ada yang berani menawarkan, ini loh, aku hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, Yohanes 14 ayat 6 itu jelas. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jalan kemana? Menuju kekekalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu melalui Tuhan Yesus. Jadi itulah yang membuat kakak yakin bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang menceritakan tentang kebenaran, menawarkan sesuatu yang benar, yaitu tentang hidup kekal. Nah, awalnya ketika kakak belum percaya tentang kekristenan, belum tahu tentang ajaran Kristen, jadi kakak gak ngerti apa yang mereka sembah, apa yang mereka lakukan di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Tapi ketika ayat ini dijelaskan, kakak ngerti bahwa kakak memperhatikan dalam kitab manapun, nabi manapun, atau kepercayaan manapun, tidak ada yang berani, ini loh jalan untuk ke surga. Jadi seperti itu. Kalau yang lain pasti masih mudah-mudahan masuk surga. Kalau kamu berbuat baik, berarti lebih banyak baiknya kamu masuk surga. Kalau enggak, celaka, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kalau di kekristenan kamu percaya Yesus, maka dosamu diampuni. Percaya Yesus, maka itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi gak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, ayat ini yang membuat kakak yakin bahwa kekristenan itu adalah keyakinan kakak untuk diikuti. Jadi seperti itu ya sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita tahu bahwa orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini, dan juga melalui orang tua itu Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Tapi kita tahu dari video yang sebelumnya, kalau Kak Nur itu menentang atau bahkan tidak taat dengan kedua orang tuanya. Lalu bagaimana pendapat Kak Nur tentang anak durhaka? Nah, jadi begini ya, kita harus dapat membedakan mana yang harus hormat sama orang tua dan mana yang harus taat. Nah, dalam konteks hormat dengan taat itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kita menghormati orang tua itu wajib.
Jadi di dalam Alkitab juga dijelaskan dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kita harus hormat dong. Jadi kakak tetap hormat sama orang tua. Tapi kalau ketaatan sama orang tua itu ada batasnya. Nah, contohnya begini Yosi. Ketika orang tua menyuruh kita untuk mencuri, apa kita harus taat? Enggak kan? Karena itu dosa. Orang tua menyuruh kita untuk membenci, apa kita harus taat? Enggak. Nah, maka dari situ antara hormat sama orang tua dengan taat sama orang tua itu harus dibedakan. Kalau hormat itu adalah harus, wajib, tidak boleh tidak. Kakak tetap menghormati orang tua. Tetapi dalam ketaatan itu ada batasnya. Kapan kita taat? Yaitu ketika orang tua memberitakan tentang sesuatu yang benar. Kapan tidak taat? Ya berarti kalau orang tua memberitakan tentang yang tidak benar, berarti kita harus berhak untuk menolak. Jadi kita berhak untuk menentang. Nah, bagi kakak untuk berpindah keyakinan, karena kakak mengerti yang benar, maka dari itu ini sesuatu yang benar, maka dari itu kakak memilih untuk menentang orang tua. Bukan berarti menjadi anak yang durhaka. Nah, jadi memang ada banyak pemandangan orang bahwa orang yang menentang orang tua itu adalah anak yang durhaka. Nah, itu berbeda ya, kakak mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, bagi orang-orang mungkin yang sama-sama murtadin, kaum murtadin, mari kita belajar pahami dengan baik antara hormat dengan orang tua dengan taat kepada orang tua. Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda. Hormat, kita harus wajib untuk menghormati orang tua. Tetapi ketaatan itu ada batasnya, sejauh mana orang tua mengajar kita tentang kebenaran. Jadi seperti itu, ya sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kehidupan Kak Nur setelah memiliki kepercayaan ini atau kekristenan ini, atau bahkan kehidupan yang sebelumnya dan sekarang apakah berbeda? Kan sekarang kita atau Kak Nur sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tentunya ada sesuatu yang berubah. Jadi berubahnya begini. Dulu sebelum kakak mempercayai tentang kekristenan, dulu kakak gak ngerti Allah yang mana yang kakak sembah, Allah siapa yang kakak imani. Nah, kalau kita mengimani Tuhan itu kan harus jelas. Kita harus ngerti siapa yang kita imani. Bisa gak dia bawa aku selamat? Bisa gak membawa aku ke sorga? Jadi kan itu aja gampangnya. Nah, dulu sebelum kakak percaya sama Tuhan Yesus, kakak gak mengerti melakukan ibadah, puasa, dan lain sebagainya. Gak ngerti ini untuk apa, Tuhan yang mana yang kakak sembah. Tapi ketika mengenal kekristenan, kakak mengerti bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus, itu pasti diselamatkan, punya jaminan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Jadi seperti itu. Dan ada banyak hal yang mengubah hidup kakak. Dulu kakak ini orang yang sangat membenci seseorang, membenci tentang kekristenan, bahkan bilang Kristen itu kafir, Kristen itu sesat dan lain sebagainya. Tapi ketika percaya Yesus, kakak belajar untuk menghormati orang lain, belajar untuk mengasihi orang lain, baik orang yang tidak percaya Yesus, orang yang percaya Yesus. Kakak harus belajar untuk mengasihi mereka. Di dalam kekristenan, dasar kekristenan itu diajarkan tentang kasih yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Nah, jadi jelas hidup kakak dulunya gak karuan, hidup kakak dulunya hancur, membenci orang dan lain sebagainya. Ketika percaya Kristus, percaya Tuhan Yesus, hidup kakak diubahkan untuk menjadi orang yang mengasihi, baik orang musuh kita harus tetap mengasihi. Jadi seperti itu, Yosi. Oke, terima kasih Kak Nur, karena jadi dari 3 pertanyaan ini kita jadi lebih mengerti, lebih paham tentang kekristenan dan tentang anak durhaka. Terima kasih Kak Nur. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan kita boleh mengerti tentang sesuatu kebenaran, tentang ketaatan dan sikap hormat. Mari kita belajar, baik yang melihat kiranya diberkati oleh video yang saya unggah. Tuhan Yesus memberkati.